tetap terkenang sampai sepanjang masa. Wakila falama adzabahu qaumuhu wasara muhtadiron kasafallahu ta'ala an basorihi hito waro al jannata. Ini dikatakan ketika Habib Najjar ini meninggal dalam keadaan sekarat, disiksa karo penduduk Antioquia. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hijab di orang-orang pilihan Allah itu seperti itu ya. Ketika dalam keadaan sakit tetapi dia tidak merasa sakit. Ini karena apa? Allah membukakan hijab, membukakan kenikmatan. Kayak Ali bin Abi Thalib ketika terkena panah maka dicabut sakit, tetapi ketika Ali sholat tidak terasa dicabut. Ini karena apa? Diberikan kenikmatan, dibuka mata batin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa sakit yang ada di dunia ini tidak terasa. Sering ya awake rumah sakit ini delok wong gering, loro. Jadi pusat ya wis penak omong pemawe dhewe genah gering iki, loro kena omong sekarat. Tetapi cek panggah iso wiritan, cek panggah iso zikir, cek panggah iso maca Quran. Ini karena apa? Walaupun fisiknya sakit, tetapi batinnya ini bahagia, ada kenikmatan tersendiri. Jadi sakitnya itu sembuh ketika dia beribadah dengan Allah. Nah, awal itu kan enggak sehat, sehat, tapi tinggi maca Quran setengah jam, iki mari gering, mbok mumet, mbok ngantuk, mbok kejulinu sikile nggih sila ya kan. Iya. Ini kenapa? Karena Allah belum membukakan hijab kenikmatan kepada awake dhewe. Makanya banyak orang sehat jasmani tapi rohanine ora patek kuat. Enek sing wong jasmanine iki lemah tapi rohanine kuat. Iki sampean kira-kira pilih ndi? Rohani sehat, jasmani loro apa jasmani sehat rohani loro? Jasmani sehat, rohani sehat. Ora pilihan wis. Yo milih kuwi to, Bang ya. Acak ya. Apa? Jadi problem mau ngangge mau doa. Doa aja. Mbak sih guyu. Mati ya rokok. Gawe-gawe ini telepon. Kok suruh kita gawe-gawe ini atau? Keduyan Mas. Adep ya, Bang. Ada sedap. Lalu sedot apa yang Allah berikan kepada mereka yang sudah diberi kenikmatan ini, ya ini kenikmatan di alam uluhiyat namanya. Semua agama, kalau kita berbicara agama netral ya, orang agama Islam toh, ada tingkatan orang yang mempunyai kenikmatan uluhiyah. Mereka sudah terlepas dari kehidupan dunia. Lek agama Islam dijenengi sufi. Jadi ibadah terus tanpa kenal lelah. Lek nek agama Buddha jenenge Hamukutu. Brahmana, petapa. Orang yang bertapa, kan nggak mangan, nggak ngombe, ada 1 tahun, ada 2 tahun. Apakah merasa lapar? Ora. Apakah merasa pengen ngising? Ya ora. Ngantuk? Ora. Pegel? Ya ora. Karena apa? Karena dia sudah menyatu kenikmatannya dengan Allah. Namanya menyatu ke alam uluhiyah. Ini terlepas dari agama itu benar atau tidak menurut Islam, tetapi semua agama ada tingkatan spiritual seperti itu. Meditasi. Oleh apa sendiri dalam bahasa Sanskerta kuwi jenenge sunyata. Sunyata itu artinya menyatunya seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhan, sampai hamba ini masuk ke alam lahud uluhiyah, ke alam ketuhanan.
Akhirnya dia sudah tidak merasakan hidupnya di dunia, hidupnya dia rasakan di alam Tuhan. Orang-orang menganalogikan seperti ini. Kenapa sih warna laut itu kok biru? Karena dia meniru warna langit. Itu cocok ya? Karena dia meniru warna langit. Ini artinya apa? Ketika orang sudah memiliki tingkat spiritual yang paling tinggi, maka dia akan menuju spiritual tertinggi, yakni Allah, melalui jalan yang paling dalam. Apa jalan paling dalam namanya? Kalau di dalam tasawuf, kontemplasi. Kontemplasi itu menyatu antara hamba dengan Tuhan. Jadi awake dhewe ngene iki kudu iso ngrasakne. Insya Allah kudu iso ngrasakne. Makanya sing iso ngrasakne ini biasanya sudah disebut orang makrifat. Sudah mengerti seluk-beluk semua alam gaib. Mau ngono ki dikir apa ora? maksudnya. Sing golongane meditasi DE atau topone DE. Oh, saya tidak tahu. Itu kalau agama mereka, enggak ning Islam. kalau di Islam itu meditasi tidak ada. Tidak ada meditasi. Pertama mengamalkan syariat dengan benar. Ketika mengamalkan syariat dengan benar, pasti Allah memilih namanya wali. Nah, ketika kita menjadi wali, zikir apa? Zikir. Oh, zikir. Zikir. Tetap ingat Allah. Orang terus menang gendeng enggak. Zikir ingat kepada Allah. Ini ingat kepada Allah. Biasanya gini ki sing lakoni iki orang-orang torekoh, ya. Orang-orang torekoh mbo Nasabandiyah, mbo apa torekoh dengan kata-kata seperti itu. Tetapi bagi orang-orang awam seperti ini, mari kita pelajari syariat dulu dengan benar. Ketika syariat kita benar, nah kita amalkan dengan benar, insya Allah ya sedikit-sedikit ya kita mencapai ilmu tasawuf. Tetapi saya lebih menekankan tasawuf yang modern. Beda ya, tasawuf modern sama tasawuf tradisional. Tasawuf tradisional mereka lebih mensarankan uzlah. Uzlah itu menyendiri untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa biar terhindar dari hiruk-pikuk dunia. Tetapi kalau tasawuf modern, orang yang ingin mencapai derajat makrifat ngono kuwi harus lebih banyak memperbaiki hablum minan nas dan hablum minallah. Ora oleh nyepicat, ora oleh nyepi. Karena ada tanggung jawab kita sebagai manusia untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dan mengingatkan ketika mereka berbuat salah. Apa enak mempelajari ngono iki? Istilahnya hasilnya. Aku gak roh karena saya belum pernah. Pau nih sing bilang Pau. Maksudnya ceritane. Ceritane piye? Apa ya memang enak ngono. Kayaknya masjid ngono kayak anu ngono kayak jamak tablet ngono kayak. Video, Pak, tidak wah. Tidak wah ya. Tidak wah, iki marane ngomong. Tapi enak kok Mas. Akeh sing pondokan kok akeh sing kaya piye? Nglakoni apa tapi ngengkel terus kalaf ngono kuwi. Kalaf. Oke. Iki pondok gunangku akeh. Seperti ini. Jadi ada keilmuan tertentu di dalam pesantren itu ketika belum waktunya dipelajari, belum kuat pemikirannya, maka orang ini akan menjadi stres. Ini janganpun keilmuan agama, ilmu sekolah ya ngono kuwi. Cah ora iso matematika, wis hitung-hitungan rapal dipaksa kon mlebu yang jurusan IPA. Dipaksa mlebu jurusan IPA. Lu gering akhirnya kok yakin aku gering. Aku sering ngandai model-model ini. Nah, makanya ketika ada anak pesantren mempelajari, biasanya ini ilmu hikmah biasanya. Lah tujuane iki lho. Tujuan apa nek kono batine tenang.
ngadepi urip piye apa piye. Tujuannya kita tasawuf itu intinya untuk menenangkan hati, Makanya orang kalau sekolah di jurusan psikolog itu mesti gabungan loh, psikolog dan tasawuf itu mesti. Engko lek agama Islam tadi tasawuf Islam. Engko lek sekolah Kristen tasawuf Kristen. Kalau sekolah umum ya tasawuf umum. Jadi, ahli psikolog ini rata-rata mereka paham tentang teori-teori tasawuf. Jadi Walaupun belum dilakukan. Jadi intinya ilmu iki akhirnya goleknya nenangnya hati. Orang enak sing pengen sepi atau pengen keunggulan nopo. Tidak. Untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan hati. Makanya Imam Ghazali di dalam Ihya-nya itu intinya adalah tazkiyatun nafs, untuk membersihkan hati. Lah, ketika orang hatinya sudah bersih, entah kui raja, entah kui wirid, entah kui apa jimat-jimat apa biasanya nek ngarani kan ilmu hikmah lah. Ilmu hikmah. Lah, tujuan utama ilmu hikmah itu bukan untuk kesaktian, bukan untuk mendapat kelebihan, tapi supaya hatinya tenang dan bisa lebih dekat dengan Allah dan berserah diri kepada Allah. Karena orang kalau sudah berserah diri dekat dengan Allah, ini semua ilmu itu didapat. Kabeh insya Allah iso lek wis dekat dengan Allah. Ndonga langsung kabul, ya kan? Intinya ilmu hikmah kan itu intinya. Intinya ilmu hikmah itu mendekatkan diri kepada Allah. Adapun enek manfaatnya ini, enek manfaatnya ini bonus. Ini cuma tambahan. Jadi keistimewaan dungane cepat dikabul. Terus kebutuhan urip anu biasane ora oleh digawe tujuan. Kalau kita mengamalkan wirid tertentu, ada namanya ijazah ya. Ijazah, terus niat kita nek guru kuwi tok supaya kita mendapat wis ben rezekiku ben akeh, amane kon maca al-waqiah ben subuh ya kan. Dapat. Tapi dapatnya ya hanya itu. Hanya rezekimu banyak. Lah pahala ibadah. Nah, ini belum tentu dapat. Karena tujuan utama kita bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi mendapatkan. Enggak, saya mempelajari tasawuf kan mau loh. Berarti kan intinya niatnya kudu nenangnya hati toh. Keistimewaan ki mau kudune gak oleh diniati ben oleh ngono kuwi. Tidak boleh. Tapi kasusnya akeh ra sing ngono kuwi niate ben iso Banyak. Ini kan sing keliru wong sing bukan ilmune. Bukan ilmunya, tapi orangnya. Niate wong Banyak. Akhirnya kalau orang sudah ngono kuwi akhirnya tujuannya mentoke sampai tujuan dunia. Bukan tujuan akhirat. Sebenarnya kan tujuan akhirat ini ilmu hikmah pokoknya tujuan akhirat. Ketika orang sudah dekat dengan Allah, berdoa apapun ini pasti dikabulkan. Awake dhewe ndelok cerita Nabi Sulaiman, ini ada seorang ahli kitab yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis dengan sekejap mata, ya kan? Dengan sekejap mata. Apakah orang ini mempunyai ilmu tertentu? Tidak. Dia dekat dengan Allah. Jadi ketika ndonga nyang Allah langsung dikabulni. Ini kan bonus. Bonusnya gak iso didadekne niat utama. Nggak bisa. Contoh Wali Songo. Siapapun, Wali Songo kan 9 ya, Wali 9 ya, siapapun dia. Itu tidak ada ritual-ritual khusus sih nggak enak. Oh aku Sunan Bonang ini ben iso nyulap watu dadi emas iki maca Al-Fatihah ping 300 enggak. Dia berdoa kepada Allah. Masih lain we. Langsung disulap jadi emas. Ini karena apa? Karena semakin dekat dengan Allah. Caranya kita semakin dekat dengan Allah ya jelas dengan memperbanyak ibadah. Adapun maca Fatihah ping 300, maca Yasin ping 1000 istilahnya, maca sholawat nariyah ping 414, 444 ben hajat terkabul. Ini kan cuma wasilah kita untuk memperbanyak ibadah.
untuk memperbanyak ibadah. Jadi ketika ibadah itu sudah banyak, maka Allah semakin cinta dengan kita. Lah, wong wis dicintai sing kuwasa, lan njaluk apa-apa insyaallah keturutan. Tapi kalian jadi Tidak bisa niat jadi utama mempelajari niat utama. Nah, itu yang utama.